karena dia kedapatan menggunakan hijab serta cadar ketika sedang umroh, padahal dia kodratnya adalah seorang pria. Hola netizen yang tercinta, Issa Zega baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Hal ini bermula ketika Issa Zega yang notabene adalah seorang transgender kedapatan menggunakan kerudung saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Nama asli Issa Zega adalah Sahrul. Buntut dari hal tersebut, Mufti Anam selaku anggota DPR pun menegaskan bahwa pihak kepolisian seharusnya segera menangkap Issa Zega, sebab hal tersebut sudah serupa dengan penistaan agama. Issa Zega sebenarnya sudah berkali-kali mengaku bahwa ia adalah seorang perempuan sejak lahir. Akan tetapi, publik masih terus meragukannya karena ia tidak bisa memberikan bukti. Terlebih, Issa Zega memang lebih sering dibicarakan mengenai kontroversi dibandingkan prestasinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wah sumpah gue bingung banget sama orang-orang yang bilang Issa Zega menistakan agama. Sekarang gue tanya, menistakan agamanya dari mana? Dari mana menistakan agamanya? Udah jelas-jelas Issa Zega itu adalah seorang wanita. Tuh dia pakai hijab. Emang wanita nggak boleh umroh? Nggak boleh emangnya? Yang bener-bener aja lah guys. Ya ampun alam, kumat lagi alam. Udah minum obatnya belum? Belum. Minum ya obatnya? Oke. Minum obat dulu ya, oke. Om Syarul, lu yang bener-bener aja Om Syarul. Gini loh Om, kalau kita terlahir sebagai laki-laki, mau sampai kapanpun kita tetaplah seorang laki-laki. Oke lah, secara hukum dan kedokteran kelamin bisa dirubah dari laki-laki menjadi wanita. Bisa, tapi kalau secara agama nggak bisa. Kodrat kita di hadapan Tuhan tetaplah sebagai laki-laki. Om Syahrul tetaplah Om Syahrul, bukan Mami Online, bukan Issa Zega. Begitupun cara beribadahnya, semisal kita transgender dari laki-laki menjadi wanita. Cara beribadahnya harus mengikuti cara beribadah seorang laki-laki. Kasian itu Om jemaah wanitanya kalau bersentuhan sama Om Syahrul, kan batal jadinya, nggak sah ibadahnya. Ini udah ketiga kalinya loh Om Syahrul umroh, dan Om Syahrul selalu menggunakan hijab dan mukena ketika beribadah di sana. Apakah ini sebuah penistaan agama? Jelas. Bahkan kasus ini udah ditanggapi loh sama Pak Mufti Anam ya, kita tunggu aja kelanjutannya kayak gimana. Apakah benar Issa Zega melakukan penistaan agama? Bapak Mufti dari fraksi PDIP menyoroti dan menyuarakan untuk penangkapan Issa Zega atau yang sering kita kenal adalah Mami Online. Beredar di media sosial bahkan Mami Online ini sudah melakukan umroh beberapa kali menggunakan mukena dan juga hijab, yang dimana ini adalah tidak sesuai dengan ajaran agama tertentu. Karena Mami Online ini adalah trans, yang artinya bukan asli perempuan, tapi kok bisa gitu, beberapa kali bisa lolos. Bahkan sebelumnya ini ada seorang stylist artis yang menggunakan pakaian perempuan pada saat acara tersebut, dan bahkan dilaporkan. Kenapa si Mami Online ini tidak dilaporkan juga dan baru diproses sekarang? Itu yang menjadi pertanyaan gua, apakah ada pengecualian? Kita tunggu aja kelanjutan dari kasus ini guys. Apakah nanti ini si Issa Zega juga bakalan diproses? Kita tunggu. Bang Sahrul atau Issa Zega, dan biasa juga disebut dengan Mami Online, sekarang tuh lagi rame karena dia melakukan ibadah umroh dengan prosesinya itu menggunakan prosesi wanita. Aduh, dan yang kalian tahu nggak sih teman-teman, ini prosesi umroh yang dia lakukan ini bukan kali pertama. Ternyata dia tuh telah melakukan umroh ini secara berulang kali. Saya disclaimer dulu ya teman-teman, di sini saya nggak mau menghakimi yang dilakukan oleh Bang Sahrul ini dan menganggap apa yang kita lakukan itu lebih baik, bukan teman-teman. Kita secara manusia ya, kita itu banyak kesalahan juga. Tapi kalau kita udah berbicara kodrat di dalam agama itu, di dalam agama Islam, apalagi di sini kan dia ngakunya sebagai Islam ya. Kalau kita udah bicara kodrat, itu udah nggak bisa ada tolerir lagi teman-teman. Mau posisinya itu kalian sudah operasi, sudah melakukan hukum dan vonisnya kalian itu udah statusnya sebagai seorang wanita, tapi selama kamu masih memeluk yang namanya agama Islam, ya kodratmu itu sesuai dengan apa yang dilahirkan. Dan kalau misalkan kamu dilahirkan sebagai seorang wanita, maka bagaimanapun upayanya untuk menjadi seorang pria, ya tetap ujung-ujungnya secara Islam itu kalian wanita. Begitupun sebaliknya,
Kalau misalkan kalian itu kodratnya dilahirkan sebagai seorang pria, dan bagaimanapun caranya untuk mengubah itu semua, kalau kalian masih memilih agama Islam itu sebagai agama kalian, maka kodratnya kalian tuh tetap sebagai seorang pria. Nggak akan ada yang bisa ngerubah itu. Dan apalagi hal ini tuh dipertontonkan di tanah suci. Mekah itu ibadah umroh bagi umat muslim itu ibadah yang benar-benar kaitannya erat banget sama nuansa keagamaan. Dan itu kamu lakukan di sana, mempertontonkan bahwa saya bisa kok. Ini sekarang Mekah mengakui saya sebagai seorang wanita. Aduh, nggak mampu berkata-kata lagi deh. Gimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Isa Zega, seorang influencer asal Jakarta ini lagi heboh banget diomongin, gengs. Kenapa? Karena dia itu merupakan seorang transgender. Tapi kenapa dia heboh? Karena dia kedapatan menggunakan hijab serta cadar ketika sedang umroh. Padahal dia kodratnya adalah seorang pria. Jadi Nikita Mirzani ini nge-spill bahwa si Isa itu sudah melakukan umroh ketiga kalinya menggunakan hijab serta menggunakan cadar. Kasus ini tuh mengingatkan kita dengan kasusnya Wanda Hara, di mana waktu itu dia itu ketahuan memakai hijab ketika sedang mengikuti pengajian. Tapi yang membedakan adalah Wanda Hara itu langsung minta maafkan ke publik dan langsung tobat. Tapi si Isa Zega ini kalian lihat sendiri deh videonya. Kalaupun ada sisi negatifnya dari Mami Online, jangan ditiru ya. Jangan ditiru, ambil sisi positifnya, ambil baiknya gitu ya. Gak usah mengadili ya. Kamu gak berhak mengadili, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut mengadili manusia. Kamu hanya manusia seonggok botol. Intinya Isa Zega itu bilang bahwa urusan dosa itu adalah urusan masing-masing. Katanya sih seperti itu. Jadi kamu tidak berhak untuk menghakimi saya. Kasus Isa Zega ini sudah mendapat perhatian dari DPR. Ya, kita tunggu aja kelanjutan kisahnya. Apakah setelah pulang umroh si Isa Zega ini akan langsung ditangkap seperti kata Nikita Mirzani atau akan lolos? Nah kan bandel. Kan udah dinotif nih sama anggota dewan. Sahrul emang bandel dia pak, maaf ya pak, bandel dia emang pak. Dibilangin susah ya, bandel dia. Maaf sekali pak. Emang si Wario Tubles ini, si Sahrul ini emang susah dibilangin. Ngeyel, ya dia tuh ngeyel. Dia tuh katanya perempuan tulen, padahal dia merubah identitasnya laki-laki menjadi perempuan. Maaf ya pak, emang harus ditindaklanjuti. Si Wario Tubles ini. Bahwa kalian harus tahu ya, Indonesia itu peringkat pertama dengan negara penduduk muslim terbanyak di dunia ya. Dan jumlah penganut Islam di dunia mencapai 2 miliar lebih ya. Itu peringkat kedua terbesar di dunia. Jadi Wario Tubles Sahrul itu merubah identitasnya itu, mengajukan pengadilan itu tahun 2017 ya. Mungkin ini tulisannya agak ngeblur tapi sedikit kalian bisa baca. Nah, kalau sesuai dengan data dan pengadilan, emang Sahrul Wario Tubles itu sudah sah menjadi perempuan. Tapi kalau soal agama dan ibadah, dia itu kodratnya laki-laki. Mau dia mau sholat, mau ngaji, mau umroh, mau haji, itu kodratnya laki-laki sesuai dengan fitrahnya. Laki-laki ya, bukan memakai gamis perempuan, syar'i, hijab ya. Itu penistaan agama ya. Dan gue mau cerita sedikit aja dari tetangga sebelah. Ada waria namanya Nur Sajat. Dia habis umroh. Ketika dia balik ke negaranya di Malaysia, dia itu dikecam di negaranya. Dia dimiskinkan oleh negaranya. Karena apa? Dia umroh dengan memakai pakaian wanita, padahal dia mah laki-laki. Makanya di Indonesia tuh disamaratakan. Ini sudah memalukan nama Indonesia ya pak. Sahrul ini emang bandel. Sahrul ini bukan lagi memalukan nama Indonesia, dia juga sering fitnah-fitnah orang ya pak. Please pak, ditindaklanjuti pak. Tangkap pak, jangan pakai lama. Bravo, si Jimaning nih ya. Buat si Sahrul Wario Tubles, IG lo gak usah di private ya, kelihatan banget lo lagi terancam. Pasti gue rasa lo lagi calling-callingan nih sama kakak lo tuh ya, minta bantuan tuh. Untuk kali ini lo gak akan lolos, gue yakin.